Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Rabu 11 Mei 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Harga minyak goreng curah masih bertengger di atas harga eceran tertinggi yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Meski larangan ekspor, CPO sudah berjalan selama sepekan. Pedagang pasar Palmerah Anli mengaku harga minyak goreng curah belum ada penurunan selama sepekan. Selama ini dia menjual minyak goreng curah seharga 20.000 per liter. Pihaknya juga mengatakan hingga saat ini masih ada pembatasan pembelian minyak goreng curah dari agen. Maksimal 4-5 jerigen, itu pun tidak selalu ada dan harus langganan. Kalau tidak langgan, agak bisa dapat jatah tambahnya. Anli menyebut meski harga minyak goreng di atas head, banyak pembeli yang masih memilih minyak goreng curah daripada minyak goreng kemasan. Hal ini karena disparitas harga yang tinggi antara minyak goreng curah dan kemasan. Pertanyaannya, mengapa harga minyak masih mahal? Mengapa banyak pembeli yang masih kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng? Apakah masih ada kartel besar? Pertanyaan tersebut akan dibahas dan kami terhubung bersama Bung Hatta, ekonom dari Forum Analis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Hatta. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Bung Hatta. Terkait dengan 4 orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung RI, hal ini disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi persnya pada Selasa 19 April 2022. Apakah ditangkapnya terduga mafia minyak goreng lantas membuat harga minyak goreng turun, Bung Hatta, dan juga mengapa faktanya harga minyak goreng masih mahal ini di pasaran, dan juga mengapa banyak pembeli yang masih kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng, Bung Hatta? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tentang transaksi ekonomi, maka tentu saja di dalamnya tidak hanya ada komponen, ada yang namanya pelaku, ya. Pelaku ekonomi memang di sana ada yang namanya government, pemerintah, negara, ya, ada pihak swasta, ya, perusahaan, termasuk juga konsumen, ya. Nah, itu hanya dari sisi pelakunya saja. Transaksi ekonomi di dalamnya juga ada komponen yang namanya aturan main, ya, ada aturan main. Yang kalau kita lihat dari sisi ini, kenapa kemudian harga minyak goreng ini, terutama tadi masalah minyak goreng curah, ya, yang masih di atas harga eceran tertinggi, ya, bahkan juga langka, gitu, ya. Ini bukan semata-mata karena faktor pelaku, tetapi karena faktor aturan main, ya, aturan main yang melingkupi dari transaksi minyak goreng itu, gitu. Atau CPO, ya, atau CPO. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang minyak goreng, maka itu bicara tentang CPO. Karena apa? Karena minyak goreng itu bahan bakunya 70% itu dari CPO. 70% dari CPO. Nah, jadi bicara minyak goreng, maka kita bicara tentang CPO. Dari hulu ke hilirnya seperti apa aturan main yang dipakai, ya, dan siapa saja pelaku di dalamnya, ya. Berapa tingkat produksinya, berapa tingkat konsumsinya, termasuk dalam konteks Indonesia, karena Indonesia ini adalah produsen terbesar di dunia, ya, maka berapa ekspornya. Nah, jadi itu baru bicara pelaku yang kemudian melakukan yang namanya moral hazard, gitu, ya.
Jadi melanggar ketentuan-ketentuan norma-norma yang ada gitu ya, dalam transaksi ekonomi ya. Kalau bahasa sederhananya kong kali kong ya, sekongkol gitu ya antara regulator ya dengan pihak perusahaan ya. Makanya saya pikir kalau apa yang dikatakan oleh Pak Menteri ketika itu ya di hadapan para DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ini ada mafia yang sangat jahat dan serakah ya, bahasa Pak Menteri begitu, jahat dan serakah. Ya itu memang pas gitu ya. Namun celakanya ternyata pelaku yang jahat dan serakah itu ada di dalam Kementerian Perdagangan sendiri gitu ya, diduga demikian gitu ya. Tapi kemarin sudah jadi tersangka ya, sudah jadi tersangka. Nah, ini baru pelaku. Kita baru bicara tentang pelaku. Tapi bagaimana dengan aturan main itu sendiri? Nah, ini yang saya pikir kita perlu masuk jauh ya berkaitan dengan aturan main yang melingkupi dari transaksi minyak goreng atau CPO itu. Saya kira begitu. Baik, Bung Hatta, terkait dengan tadi seperti yang diungkapkan Bung Hatta sendiri, ini seperti halnya menepuk air di dulang percik muka sendiri ya. Bahwasannya dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan demikian, lantas ternyata anak buahnya yang tersandung demikian. Lantas pertanyaan, apakah masih ada sebenarnya pelaku-pelaku yang ini masih berkeliaran atau belum ditangkap dan juga masih bermain dalam konteks harga minyak ini sendiri, Bung Hatta? Nah, itu berarti bicara tentang ini ya. Jadi kalau lebih pasnya, saya sebenarnya lebih menginikan daripada mafia ya. Jadi mafia itu kan kalau kita lihat kamus ya, itu cenderung dia tersembunyi gitu ya. Dia rahasia, bergerak rahasia, itu mafia. Bergerak secara rahasia, bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan merugikan orang lain. Nah, ada yang lebih jahat lagi, saya pikir itu bukan mafia. Siapa itu? Kapitalis. Para pemilik modal. Para pemilik modal. Nah, kalau para pemilik modalnya sendiri dari hulu ke hilir, kami punya data. Ada beberapa data yang kami kumpulkan, ya. Data yang kami kumpulkan misalnya di sektor hulu misalnya, ya, di sektor hulu. Di sektor hulu, ya, di sisi hulu persoalan CPO ini, ya, itu misalnya 62% produksi CPO itu datang dari perkebunan besar swasta. Sementara negara sendiri hanya sekitar perkebunan besar negara itu hanya 5%. Ya. Perkebunan rakyat 34%. Nah, lebih jauh kemudian ada data dari transformasi untuk keadilan ya. Transformasi untuk keadilan Indonesia. Mereka ini memang risetnya tahun 2013 ya, risetnya itu, penelitiannya. Jadi ada 25 grup bisnis kelapa sawit yang dikendalikan oleh 29 taipan. Ya. 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh 29 taipan. Nah, 29 grup bisnis inilah yang kemudian menguasai mayoritas bisnis CPO tadi ya, kelapa sawit. Itu di sektor hulu ya, di sektor hulu. Di sektor hilir itu ya, menurut data Outlook dari Teknologi Pangan 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 70% kapasitas pemurnian ya. Kapasitas pemurnian CPO tadi ya. Itu kan setelah diolah ya, dikupas gitu ya di pabrik, kemudian dimurnikan ya, diolah lagi ya, menjadi produk antara dan produk hilir. Itu 70% kapasitasnya secara internasional itu hanya dikuasai oleh 8 pemain ya, 8 pemain. Ya, 8 pemain. Ya, sebut nih ya, ini
Ini data dari yang saya ambil dari Outlook Teknologi Pangan 2019 yang diterbitkan oleh BPPT. Di sini ada Golden Agri Resources, Wilmar, Cargill, ASEAN Agri, Musim Mas, Astra Agro Lestari, ya, KLK, Kuala Lumpur, Kepong. Ya. Nah, ini di antara 8 pemain tadi. Ya. Jadi kalau kemudian kita ingin mencari kenapa ini kok bisa langka, coba tengok ke mereka. Gitu ya. Berapa produksi mereka? Ya. Berapa produksi mereka dalam akhir-akhir ini, berapa bulan terakhir ini misalnya. Coba tengok produksi mereka. Berapa ekspor mereka? Ya. Kalau persoalan langka. Kalau persoalan mahal, ini beda lagi. Ya. Kalau persoalan langka, maka coba tengok produksi mereka. Apakah produksi mereka nambah, tetap, atau berkurang? Ini ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ingin mencari siapa nih yang punya kira-kira yang bikin masalah, gitu ya. Yang bikin masalah ini siapa ya? Ini tadi 8 pemain gitu ya, dari sisi hilirnya, di sisi hilir. Kalau di sisi hulunya tadi ada 25 grup bisnis. Ya. 25 grup bisnis yang dipegang oleh 29 taipan. Nah, itu data-datanya. Jadi kalau baru 1, 2, 3 kayaknya itu perlu dikejar lagi gitu ya. Perlu dikejar lagi. Seperti itu. Baik, Bung Hatta. Bung Hatta, apakah bisa diartikan sebenarnya sumber daya alam terkait dengan sawit yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak ada problem. Hanya saja bagaimana pengaturan yang terjadi di lapangan yang juga menyebabkan kelangkaan tersebut. Sebenarnya bagaimana muara persoalan ini bisa dikatakan, Bung Hatta? Iya, kalau dalam konteks Indonesia itu tentu saja tidak ada persoalan. Ya. Ya, tidak ada persoalan kalau dilihat dari sisi produksi, konsumsi, dan ekspor. Itu nggak ada persoalan. 2021 kita produksi CPO itu 45,8 juta ton. Sementara konsumsi kita itu 15,8 juta ton. Itu sudah termasuk minyak goreng dan biodiesel. Itu sudah termasuk minyak goreng dan biodiesel. 15,8 juta ton itu. Ekspor kita hampir 30 juta ton, 2 kali lipat daripada konsumsi dalam negeri. Artinya apa? Kita berlebih. Ya. Produksi dikurangi konsumsi dalam negeri, domestik, ya, dikurangi lagi dengan ekspor, itu kita masih surplus tuh, sekitar 290.000 ton, metrik ton. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sisi produksi, produksi dan konsumsi, itu nggak ada masalah sebenarnya. Itu tidak mungkin ada kelangkaan, tidak mungkin langka, ya. Dan tidak mungkin ada tuyul yang ngambil di situ. Tidak mungkin ada tuyulnya di situ, gitu kan. Ngapain juga tuyul merebut minyak goreng, gitu kan. Jadi pasti ada yang salah, pasti ada yang bermain, pasti ada yang bermain. Nah, bermainnya ini bisa dalam konteks pelaku ekonomi, yang kedua adalah aturan main yang dipakai sehingga kemudian menyebabkan persoalan bagi Indonesia. Ini kita konteksnya Indonesia. Gitu. Saya pikir begitu. Suara belum unmute. Baik, terima kasih Bung Hatta atas kesempatannya tadi dan juga jawabannya. Bung Hatta, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, apakah rantai pasukan atau sistem distribusinya ini tidak bocor atau seperti apa sebenarnya dari awal hingga bisa masuknya ke masyarakat ini, Bung Hatta? Iya. Bicara tentang supply chain, ya, rantai pasokan. Ini bisnis ini perlu kita ketahui, bisnis adalah bisnis yang sudah puluhan tahun, ya. Ya, sudah puluhan tahun, ya.
ada di Indonesia. Jadi saya pikir ini bukan persoalan supply chain ya, atau rantai pasok dari persoalan distribusi dari yang namanya CPO dan minyak goreng. Memang ada ya, ada beberapa kasus ya yang kemudian distribusi yang kemudian terlambat gitu ya, terlambat dan seterusnya. Saya pikir kalau terlambat itu soal yang bisa dimaklumi lah ya kalau terlambat dan seterusnya. Nah, distribusi ketika kita bicara distribusi kemudian atau kelangkaan tadi gitu ya. Kenapa kok langka? Ini bukan karena faktor distribusi ya. Tapi karena adanya disparitas harga ya. Disparitas harga antara domestik dengan internasional di luar negeri. Ketika Pak Menteri menyampaikan yang namanya kebijakan domestic price obligation, ya. Jadi ada kewajiban bagi pengusaha eksportir ya atau pengusaha-pengusaha dari CPO ini ya minyak goreng untuk menggunakan harga domestik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kalau bahasa sederhananya itu adalah harga eceran tertinggi. Gitu ya. Itu kemudian menyebabkan tadi disparitas yang cukup jauh. Itu satu. Disparitas ini kemudian satu sisi dia memiliki masalah pada yang namanya pelaku yang tidak mau yang namanya mendapatkan atau kesempatan keuntungan yang lebih besar di luar negeri, hilang gitu ya. Mereka sampai ngotot sehingga kemudian ingin tadi kong-kali-kong dengan pejabat ya, pihak yang terkait. Nah, itu satu. Yang kedua, disparitas harga ini sebenarnya itu bisa diselesaikan kalau perspektif ekonomi syariah, perspektif ekonomi syariah. Jadi memang kalau kita masih dalam perspektif ekonomi yang tata kelola ekonomi yang kapitalistik, ini memang maju kena mundur kena, bukan agak lagi, tidak bisa, gitu ya. Maju kena mundur kena nggak bisa. Ya. Jadi kalau ada domestic price obligation, sementara di luar negeri itu lebih mahal, ya. Harga dalam negeri itu murah, harga mahal. Itu kemudian ya menjadi yang namanya istilahnya itu kacang lupa kulitnya. Pengusaha itu nanti akan terkena itu gitu peribahasa. Kacang lupa kulit gitu. Demi apa? Lebih mengejar keuntungan yang lebih banyak dengan cara menghalalkan segala cara. Mereka bisa melakukan itu. Nah, kacang lupa kulitnya ini sebenarnya gitu ya. Itu bisa dicegah dengan aturan main perspektif ekonomi syariah. Apa itu? Itu yang pertama adalah DMO. Meskipun pemerintah juga sudah melakukan DMO, tetapi DMO-nya ini gitu ya. Itu tadi dibuka celahnya oleh pejabat-pejabat yang korup tadi. Itu satu. Yang kedua, meskipun DMO gitu ya, DMO, tetapi mekanisme pembentukan harga dari minyak goreng atau CPO tadi itu pemerintah mengikuti harga acuan internasional. Disinilah yang kemudian yang menjadi masalah gitu ya. Ketika pemerintah kemudian mengikuti harga acuan internasional, maka dalam negeri juga bisa ikut mahal jadinya gitu ya. Bisa ikut mahal jadinya. Nah, seharusnya pemerintah selain melakukan yang namanya DMO itu juga melakukan mekanisme harga sesuai dengan mekanisme pasar yang ada di dalam negeri sendiri, tidak ikut-ikutan kemudian kita menggunakan mekanisme pembentukan harga yang ada di luar negeri ya, yang disebut dengan mekanisme komoditas ya, perdagangan komoditas berjangka ya, future market itu. Kita jangan ikut-ikutan itu. Kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan itu sangat mudah dipermainkan oleh para spekulan
Sangat mudah dipermainkan spekulan. Sudahlah di tingkat hulu dan hilirnya itu sudah ada para kapitalis, gitu ya. Transaksi komoditas berjangkanya itu juga dilakukan atau dimanfaatkan oleh para kapitalis. Nah, itu yang harus kita kejar atau kita rubah, gitu ya, mekanisme pembentukan harga tadi. Jadi DMO itu harus disertai dengan mekanisme pembentukan harga, yang mekanisme pasar yang alamiah, bukan komoditas berjangka yang sifatnya spekulatif, gambling alias judi itu. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi kalau kita masih DMO tapi mekanisme pembentukan harganya sama dengan komoditas berjangka di luar negeri, tidak akan selesai itu persoalannya. Harganya pasti akan naik, Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya persoalan pelakunya, ya. Di situ ada pemerintah, ada perusahaan, ya, pengusaha, yang ketiga ada konsumen. Tidak hanya persoalan pelaku, tetapi juga persoalan aturan main, ya. Bagaimana mekanisme pembentukan harga dan bagaimana, ya, penguasaan wilayah dari perkebunan sawit tadi. Kita lihat tadi, ada sekitar 56%, ya, luas kebun sawit di Indonesia itu yang sekitar 15 juta hektar itu dikuasai oleh perusahaan perkebunan besar swasta, ya. Perkebunan besar swasta ini biasanya mereka itu menguasai dari hulu ke hilirnya, ya, Maka tidak heran tadi angka 70%, ya, pemurnian kelapa sawit tadi itu hanya 8 pemain saja di tingkat internasional. Nah, itu persoalan itu. Di hulunya ada masalah, ya, di hilirnya juga ada masalah. Begitu. Baik, terima kasih Bung Hatta. Bung Hatta, terkait dengan kebijakan pemerintah yang juga akhirnya melarang adanya ekspor minyak goreng ataupun bahan minyak goreng itu sendiri. Apakah itu bisa menjadi solusi, Bung Hatta? Iya. Larangan ekspor itu hanya menyelesaikan pada sisi ketersediaan bahwa tidak boleh ada CPO, ya, kelapa sawit yang keluar, semua di dalam domestik, gitu, ada dalam negeri. Tapi dari sisi harga bagaimana? Kalau kita dari sisi harga masih mengacu kepada mekanisme pembentukan harga tadi pasar komoditas internasional, ya dia akan seperti itu, ya. Pasar komoditas internasional itu sangat spekulatif, gitu ya. Ya, sangat spekulatif. Jadi itu belum sesuai dengan permasalahan atau akar masalahnya, gitu ya. Dia hanya menjamin supply-nya ada, tapi dari sisi mekanisme pembentukan harganya belum selesai. Kita mekanisme pembentukan harganya masih menggunakan mekanisme pasar. Masih mekanisme pasar. Mekanisme pasar di sini, mekanisme pasar tadi komoditas berjangka, bukan mekanisme pasar yang alamiah. Komoditas berjangka, sedikit ingin saya gambarkan. Pasar komoditas berjangka itu, permintaan dan penawaran, supply and demand-nya, itu adalah permintaan dan penawaran yang palsu, bukan real, ya, palsu. Mereka beli saat ini, detik ini, beberapa detik kemudian mereka akan menjual. Mereka mentransaksikan jual beli kelapa sawit itu, komoditas-komoditas itu. Mereka bukan untuk mengkonsumsi dari kelapa sawit tadi, bukan. Tapi mereka mencari selisih harga beli dan harga jual dalam jangka waktu yang sangat pendek. Short term. Transaksinya itu dalam jangka sangat pendek. Ini spekulatif. Ya. Bandar-bandar besar itu, kalau bahasanya gitu ya, itu bisa memainkan harga. Itu persis seperti permainan yang namanya di pasar modal, saham. Persis permainannya seperti itu. Ada option, ada forward, ada future, gitu ya. Itu permainannya, itu permainan spekulatif, ya. Transaksinya itu
itu transaksi atau permintaan dan penawaran itu palsu. Jadi kalau kemudian hanya sebatas melarang ekspor, itu hanya pada sisi menjamin apa? Menjamin namanya ketersediaan. Tetapi ketersediaan tadi itu kalau tidak diikuti dengan mekanisme pembentukan harga yang alamiah, yang tidak spekulatif, belum selesai itu persoalan. Ya, belum selesai. Mereka masih akan mau ya mencoba untuk tadi tetap kemudian melakukan ekspor gitu ya. Terus kemudian mereka bisa mempermainkan harga tadi ya. Harga yang namanya tadi supaya bisa mahal tadi gitu. Jadi saya pikir itu bukan solusi. Terlebih kemudian kalau itu kemudian dilarang ekspor, itu banjir gitu ya, banjir. Bukan banjir lagi, tsunami CPO kita. Kalau ekspor itu dilarang, maka akan terjadi tsunami CPO. Kenapa? Karena konsumsi kita hanya 15-16 juta ton kok. Sementara produksi kita bisa sampai 50-45 juta ton. Tsunami itu. Maka yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah para petani. Jadi itu bukan solusi. Nah, terlebih kalau dalam ekonomi syariah sendiri itu bukan anti ekspor. Ekonomi syariah tidak anti ekspor. Ya. Namun ekonomi syariah mengingatkan bahwa seharusnya supply atau pasokan CPO itu harus didahulukan terlebih dahulu produksi tadi, supply-nya didahulukan untuk domestik dalam negeri. Konsumsinya 15. Nah, kasih jatah berapa? Kasih jatah 25. Nah, surplus berapa? Surplus 10 atau kasih jatah 20 deh, 20 juta ton. Surplus. Nah, itu seperti itu. Sisanya baru kemudian diekspor. Nah, setelah dilakukan penjatahan seperti itu, baru kemudian apa? Menentukan mekanisme pembentukan harga tidak boleh mengikuti pasar komoditas berjangka tadi, tidak boleh. Solusinya seperti itu kalau ekonomi syariah. Tapi tantangannya adalah penguasaan kebun sawit ini tadi, CPO dan seterusnya tadi, itu hanya segelintir pengusaha saja tadi. Di sektor hilirnya 70% itu di 8 perusahaan. Bayangkan 8 perusahaan. Ya. Ya tentu tidak mudah mengendalikan mereka. Gitu. Tidak mudah. Inilah bahayanya kalau kemudian ya sektor-sektor penting seperti ini dikuasai oleh swasta. Apalagi swastanya itu adalah swasta yang tidak mengenal halal dan haram. Iya kan? Mereka tidak mengenal halal dan haram. Yang penting apa? Cuan. Yang penting untung. Yang penting profit. Boro-boro mereka bicara tentang surga neraka gitu. Nah, jadi itu bukan solusi. Justru itu akan merugikan para petani sawit. Nah, solusinya seperti itu. Cuma tantangannya tadi adalah mau nggak pakai ekonomi syariah. Yang kedua, mau nggak tadi membatasi gitu ya, mencegah penguasaan segelintir orang ya pihak tertentu dalam bisnis kelapa sawit ini. Nah, data-datanya saya pikir itu sangat jelas. Baik. Ya. Bung Hatta, terkait dengan mekanisme pasar internasional, apakah sebenarnya Indonesia bisa terlepas dari mekanisme pasar internasional itu sendiri, Bung Hatta? Dan juga bagaimana sebenarnya solusi Islam dalam mengatasi momentum yang fundamental ini dan juga problem yang fundamental ini, Bung Hatta? Ya, Indonesia bisa berlepas itu. Apalagi Indonesia adalah surplus, ya surplus. Indonesia itu negara yang sangat besar. Indonesia negara yang sangat sangat makmur gitu ya. Sangat bisa untuk mandiri, ya, sangat bisa untuk berdikari Indonesia itu. Ya. Kita bayangkan misalnya energi listrik. Ya. Kita masih ada energi listrik dengan tenaga air gitu ya. Itu sangat banyak itu potensinya, bahkan itu melebihi dari ketersediaan tenaga listrik saat ini ya, yang namanya air itu. Jadi kita bisa ya untuk melakukan tata kelola yang mandiri, tidak mengikuti tata kelola yang merugikan kita, itu kita bisa. Ya. Tadi yang saya usulkan tadi misalnya
eh, eh, apa kita jatah dulu ya 20 juta ton untuk Indonesia domestik, sisanya 30 juta ton ekspor. Silakan. Bisa seperti itu. Dan jangan mengikuti mekanisme pasar komoditas berjangka tadi. Bisa kita menentukan itu. Kita yang punya barang kok. Ya kan? Kita yang punya barang kok. Kita bisa menentukan itu. Kalau kemudian kita diembargo, kita punya energi kok cukup banyak. Ya. Duit kita cukup banyak kok. Ya. Indonesia itu bukan permasalahan duit sebenarnya. Yang bermasalah adalah sistem tata kelolanya yang bermasalah sehingga kemudian sumber daya yang ada itu tidak bergerak secara adil, tidak bergerak membuat Indonesia ini berdikari. Ada harta kekayaannya. Bayangkan saat ini ada 1.700 triliun uang nganggur di bank. 1.700 triliun. Itu bisa menggerakkan perekonomian. Tapi kenapa nganggur? Itu karena sistem ekonomi yang kita gunakan keuangan kapitalistik ribawi. Gitu. Jadi kita punya sumber daya itu. Sehingga kita tidak bergantung kepada aturan main yang namanya kapitalistik internasional. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tapi memang ya ini kembali kepada pihak terkait ya, kepada rakyat Indonesia, tentu saja juga adalah para pemangku kepentingan di Indonesia ini, apakah mau menoleh kepada ekonomi syariah yang memberikan solusi tadi. Kalau masih saja kemudian berputar pada persoalan solusi-solusi yang sifatnya yang sudah ada saat ini gitu ya, maka nggak akan selesai. Itu adalah lingkaran setan, vicious cycle gitu ya, vicious cycle. Lingkaran setan. Maju kena, mundur kena, bahasa sederhananya begitu gitu. Jadi kembali kepada umat rakyat Indonesia, pemangku kepentingan, stakeholder di Indonesia, mau nggak menoleh ekonomi syariah? Solusinya sangat jelas, sangat gamblang, mulai dari masalah keuangan, masalah pertanahan gitu ya, bagaimana caranya agar tidak dikuasai oleh para taipan-taipan tadi gitu ya. 8 orang saja, 8 perusahaan saja misalnya. Ada ekonomi syariah mengaturnya. Saya kira begitu. Baik. Terakhir Ustaz, terkait dengan solusi praktis yang mungkin disolusikan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problem terkait dengan minyak goreng saat ini seperti apa Ustaz kira-kira? Solusi praktis praktis dalam artian bisa menyelesaikan masalah itu seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Kalau solusi praktis kemudian yang kemudian tidak ada yang namanya menimbulkan masalah, kayaknya nggak bisa gitu. Kayaknya nggak bisa. Ya solusinya tadi sebenarnya itu sudah praktis gitu. Yang bikin tidak praktis itu apa? Orangnya. Orangnya nggak mau. Itu tadi sebenarnya sudah sangat praktis gitu. Orangnya yang nggak mau gitu. Orangnya nggak mau gitu. Nggak mau apa ya? Nggak mau ngambil gitu, nggak mau makai. Itu praktis banget sudah. Gitu. Ya daripada kalau kita seperti sekarang ini kan bolak-balik nggak selesai gitu. Akhirnya apa? Larangan ekspor. Itu malah tambah masalah larangan ekspor itu gitu. Malah tambah masalah. Jadi ya tadi maju kena mundur kena. Jadi kalau kita melihat persoalan sawit ini, itu adalah contoh yang paling menarik ya, berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam yang amburadul menurut kapitalistik, dengan cara kapitalistik. Itulah tata kelola sumber, itu belum lagi persoalan minyak ya. Persoalan minyak itu kapitalistik memang nggak pernah memberikan penyelesaian gitu ya, nggak akan pernah bisa menjelaskan penyelesaian. Dan itu para ekonom kapitalis sudah mengatakan ya, mantan ketua Bank Dunia sendiri ya, Joseph Stiglitz mengatakan apa? Amerika dan Eropa itu masih saja mau bergelut dengan kebijakan-kebijakan yang terbukti gagal dan berbiaya mahal.
Itu Joseph Stiglitz gitu. Kebijakan-kebijakan yang dipakai selama itu adalah terbukti gagal dan berbiaya mahal, nggak mau keluar dari pakemnya. Nah ini kita menawarkan nih solusi gitu, ya, yang praktis tadi, tidak mahal gitu ya, praktis tidak mahal, dan terbukti zaman sejarahnya itu berhasil dan secara rasional itu menyelesaikan, diterima akal sehat kita. Nah ya, saya pikir begitu closing saya. Baik. Baik, terima kasih Bung Muhammad Hatta selaku ekonom fakta. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Dan jangan lupa sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama, di program Kabar Petang. Ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten yang diberikan oleh program Kabar Petang. Semoga menambah manfaat yang luar biasa bagi Anda semua dan bisa mendatangkan amal jariah. Akhirnya saya Fauzi Tanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.